Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua serta salawat kepada Rasulnya, izinkanlah khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah Jum'ah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa, dengan iman, maka kita benar-benar akan pulang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu terakhir ini seringkali kita mendengarkan berbagai berita, berbagai informasi yang kaitannya dengan musibah, yang kaitannya dengan ujian. Di Indonesia sendiri, beberapa daerah terdampak musibah bencana alam. Di dunia internasional, saudara-saudara kita Palestina terdampak perang, mendapatkan ujian, kekurangan makan, hidup tanpa tempat tinggal, dan hidup jauh dari kata layak. Sebagai seorang muslim, sebaiknya kita bisa memaknai apa itu sebuah musibah. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus memberikan ujian kepada kita? Bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kita di daerah lain di Indonesia bukan hanya tentang fenomena alam, bukan hanya tentang
sebuah sunatullah atau ujian yang diterima oleh saudara-saudara kita di Palestina bukan hanya tentang konflik, bukan hanya tentang kepentingan sosial, bukan hanya tentang kepentingan satu pihak. Tetapi sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya bagi kita semua untuk melihat musibah, untuk melihat ujian dari sudut pandang yang berbeda. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita? Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita buka, marilah kita renungi apa saja hikmah yang Allah berikan kepada kita dari musibah-musibah dan ujian-ujian yang menimpa kita. Sebagaimana musibah yang telah menimpa kita, sebagaimana ujian yang selalu menimpa kita pada setiap harinya, maka dengan ujian dan musibah yang datang kepada kita, maka secara implisit Allah Subhanahu wa taala sedang meninggikan derajat kita. Tentu bukan hanya kepada kita Allah memberikan ujian. Bahkan nabi-nabi terdahulu, bahkan salafus saleh, bahkan orang-orang alim terdahulu, Allah berikan musibah juga. Bagaimana Rasulullah SAW manusia paling sempurna zaman itu, bahkan sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian kepada Rasulullah SAW. Dipinggirkan oleh kaumnya, diasingkan oleh kaumnya sendiri, dilempar batu, dicoba untuk dibunuh. Bukankah itu adalah sebuah ujian yang tidak masuk kepada akal otak kita, yang ditimpakan kepada manusia yang paling sempurna? Tetapi dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar tinggikan derajat Rasulullah SAW. Bagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu darajah au khatta lahu khati'ah. Yang artinya, tidaklah seorang mukmin terkena musibah kecuali Allah akan mengangkat derajat orang itu atau akan menghapuskan dosa daripada orang itu. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika telah ditetapkan padanya suatu tingkatan di surga yang mana dia belum bisa meraihnya dengan sebab seluruh amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan padanya musibah berkaitan dengan dirinya, hartanya, atau pada anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia bisa bersabar atas musibah tersebut, sehingga dengan sebab tersebut Allah sampaikan ia pada tingkatan surga dan telah Allah tetapkan untuknya surga itu pula. Sehingga jamaah semua, ketika musibah datang kepada kita, ujian datang kepada kita, maka hikmah yang harus pertama kita pelajari, yang harus pertama kita tanamkan pada hati kita, bahwa secara implisit Allah sedang meninggikan derajat kita. Lalu daripada hikmah musibah yang datang kepada kita, ujian yang datang kepada seluruh umat muslim dan umat mukmin adalah Allah sedang menghapuskan dosa kita. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada suatu sifat, ada suatu musibah juga yang ditimpakan kepada seseorang apabila ia selalu diberikan nikmat terus-menerus, atau yang biasa kita sebut dengan istidraj. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan timpakan terus kepada seseorang itu nikmat yang baik-baik terus-menerus, sehingga orang itu lupa bahwa nikmat yang datang kepadanya itu aslinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu titik akan datang musibah yang tidak ia sangka-sangka. Maka beruntunglah kita jamaah semua
Ketika Allah timpakan musibah demi musibah, sedikit demi sedikit kepada kita, maka tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang sayang kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghapuskan dosa kita sedikit demi sedikit. Tidak secara langsung, tidak secara instan Allah timpakan musibah kepada kita. Maka beruntunglah kita sebagai seorang muslim yang merasa setiap harinya mendapatkan ujian. Beruntunglah kita sebagai seorang muslim yang setiap harinya merasa dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara tidak langsung Allah sedang menghapuskan dosa kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu anhu katsira. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Terlepas dari apa yang datang kepada kita daripada musibah-musibah itu, terlepas dari ulah dari perbuatan tangan kita sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memaafkan. Allah Subhanahu wa ta'ala maafnya lebih luas daripada apa yang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu taubat kepada hambanya sebagaimana atau selagi hambanya masih mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga marilah bersama-sama sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, daripada musibah-musibah dan ujian-ujian yang datang kepada kita, marilah akhirnya kita bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kebaikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membukakan pintu maaf kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita sendiri yang mengalami musibah, yang mengalami ujian, maka selayaknya sebagai seorang muslim kita berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, merenungi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan sehingga musibah dan ujian itu datang kepada kita. Bahwa kita sudah diajarkan apa yang kita tanam adalah apa yang akan kita petik. Apa yang kita akibatkan, apa yang kita sebabkan, itulah yang akan mengakibatkan kita. Sehingga hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Mengapa Allah timpakan ujian? Mengapa Allah timpakan musibah kepada kita? Sehingga sebagai seorang muslim, muhasabah dan introspeksi ini adalah hal yang paling utama. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukan ketika datang kepada Rasulullah SAW Amul Huzn, tahun di mana Rasulullah SAW mendapatkan kesedihan yang sangat mendalam. Maka dunianya seakan runtuh, semangatnya seakan patah untuk menyebarkan agama Islam.
dan itu merupakan ujian dan cobaan yang datang kepada Rasul. Maka dengan itu Rasulullah SAW berintrospeksi diri. Begitu pula yang dilakukan dengan Nabi Ayub. Ketika penyakit datang kepadanya, ketika anak-anaknya akhirnya tidak ada, bahkan istrinya semuanya tidak ada, maka yang dilakukan Nabi Ayub adalah berintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Sehingga di dalam sebuah buku dikatakan bahwa berintrospeksi diri, bermuhasabah diri adalah bentuk daripada kita menyayangi diri kita sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan kebaikan terhadap setiap musibah yang datang dan menimpa kita. Juga menjauhkan kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shallu ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Safnya dirapatkan, saf yang masih kosong harap dipenuhi terlebih dahulu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim.
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عابدات ثائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفحنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.